Saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang suatu tema, yaitu a call to love. Yaitu panggilan untuk mengasihi. Saudara, sebelum kita bisa mengasihi, ya, sebelum kita bisa mengasihi, kita terlebih dahulu mengalami kasih Bapa. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus, pasal yang keempat, ayat yang ke-8a. Di sini dikatakan bahwa, sudah ketemu saudara? 1 Petrus 4 ayat yang 8a. Di sini dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saudara, ada suatu perintah. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Suatu saat saudara, saya merenungkan, apa sih definisi daripada kasih? Apa itu definisi kasih? Kasih itu adalah love to give at our expense for the benefit of others because love is always to give. Itu adalah kasih. Kasih itu adalah selalu memberi at our expense. Meskipun kita rugi, meskipun kita harus berkorban. Untuk apa saudara? Supaya untuk kepentingan orang lain, untuk benefit of others. Kenapa? Karena kasih itu selalu apa? Memberi. Lawan daripada kasih itu apa saudara? Yaitu hawa nafsu, lust. Apa itu definisi lust? Definisi lust itu adalah, lust is always to take at the expense of others for the benefit of ourselves. Because lust is always to take. Jadi hawa nafsu itu apa? Definisinya bahwa hawa nafsu itu selalu mengambil dari orang lain meskipun orang lain itu dirugikan. Kenapa? Untuk kepentingan saya supaya, kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu mengambil. Tidak pernah memberi. Itu adalah suatu definisi yang sangat kontradik satu sama lain. Antara kasih dengan hawa nafsu. Saudara, sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus menerima kasih Bapa terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi orang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mana buktinya saudara? Kalau kita lihat ya, mari kita buka dalam 1 Yohanes ayat yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, sebelum kita bisa mengasihi orang lain, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mana buktinya bahwa Allah itu mengasihi kita? Buktinya yang paling jelas itu adalah karya Calvary. Itu yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Apa yang Allah telah lakukan? Saudara bayangkan ya, bahwa Tuhan itu diam di taktanya di surga yang begitu mulia. Karena kasih-Nya buat saudara dan saya, Dia harus turun ke dunia ini. Saudara, itu adalah kasih yang begitu luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti yang Allah telah lakukan dalam hidup kita. Bayangkan saudara, kalau Tuhan aja yang begitu mulia, yang begitu luar biasa, Dia mau datang ke dunia ini. Untuk saudara dan saya, itulah kasih yang sangat dahsyat. Saudara, Dia datang ke dunia aja, lahirnya enggak di 5-star hotel saudara. Lahirnya di mana? Di kandang domba. Belum berhenti di situ. Dia lahir masih harus dikejar-kejar sama Herodes, mau dibunuh lagi. Dan dia harus mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Belum berhenti di situ saudara. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus, ingin menangkap Yesus dan ingin membunuhnya. Saudara, perjalanan Yesus dari waktu Dia lahir sampai Dia mati di atas salib, ada satu kata yang ada dalam hatinya, kasih. Kasih kepada siapa saudara? Kasih untuk saudara dan saya. Itu adalah kasih yang begitu luar biasa. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengalami kasih, menerima kasih Bapa. Kita gak bisa mengasihi orang lain dengan kekuatan kasih kita. Kenapa? Karena kasih kita itu sangat terbatas saudara. Kasih kita itu mengandung kondisi. Kondisinya itu apa? Dengan kata jika. Jika kamu baik dengan saya, maka saya baik dengan kamu. Betul gak? Jika kamu traktir saya traktir kamu. Iya kan? Jika kamu
memuji-muji saya mengasihimu. Itu adalah kata jika. Kasih manusia itu sangat terbatas, sangat cetek sekali saudara. Conditional love, ada kondisinya. Tapi sebaliknya kasih Bapa itu adalah kasih yang unconditional. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak memandang bulu. Atau dengan kalian kata, kasih yang punya sifat walaupun engkau jahat, Allah tetap mengasihimu. Walaupun engkau membencinya, Allah tetap mengasihimu. Itu adalah kata walaupun. Kasih Allah adalah kasih walaupun, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, bagi Allah itu ya, pada waktu pemulaan penciptaan aja, kita kembali lagi Kejadian 1. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, apa yang telah diperbuat oleh manusia? Saudara, apa yang telah diperbuat manusia? Manusia jatuh dalam dosa. Tapi ini yang luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Dengan apa saudaraku? Dengan Dia datang mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah kau? Allah adalah pribadi yang pertama yang menjadi misionari di muka bumi ini. Pada waktu manusia telah jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Adam, di manakah kau? Saudara, itu menunjukkan bahwa Allah pada mulanya sudah mengasihi kita. Saudara, bagi Allah itu mudah enggak untuk membinasakan manusia pada waktu itu? Manusia cuma tinggal 2 aja, saudara. Ya, baru 2 ya kan. Untuk Allah membinasakan manusia itu mudah enggak? Mudah. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah tinggal bunuh aja, ciptakan yang baru. Betul enggak? Tapi enggak. Allah enggak lakukan itu. Allah bahkan menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Sebaliknya saudara, kita lihat Lucifer. Dari semua ciptaan Allah, Allah itu mengasihi manusia lebih dari semua ciptaannya. Contohnya apa saudara? Lucifer dengan pengikutnya dia memberontak pada Allah. Dia sama-sama diusir ya, manusia juga diusir. Tapi yang ini yang hebatnya, manusia ditebus saudara. Malaikat gak ditebus. Itu menunjukkan bahwa kita tuh ciptaan yang termulia. Ciptaan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus mengalami kasih Bapa. Untuk kita bisa mengasihi orang lain. Sebelum kita bisa mengasihi orang, kita harus mengalami dulu kasih Bapa itu dalam hidup kita. Tanpa itu kita gak bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tanpa kondisi saudara. Sebab kasih kita itu seringkali melihat sisi yang apa? Yang seringkali kita tuh manusia tuh melihat sisi yang negatifnya. Kalau kita melihat sisi negatif seseorang itu, mudah sekali kita menghakimi. Mudah sekali kita membenci orang itu. Tapi saudara, sebaliknya, Allah tidak pernah melihat diri kita dalam hal yang buruk saudara. Allah selalu mengasihi kita apa adanya. Itu yang Allah lakukan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat dosa itu ya, begitu buruknya, begitu jeleknya, begitu parahnya. Tapi Allah mau mengasihi kita. Itu menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa kasih-Nya dalam hidup kita. Saudara, ada satu cerita. Ada seorang ayah yang sangat kaya sekali. Dia punya anak satu-satunya, anak laki-laki. Dia banyak perusahaan yang sedang dikelolanya. Suatu saat saudara dia memberikan warisannya kepada anaknya nih. Suatu saat nanti kamu akan ngurus ya semua perusahaan papa. Tapi saudara, di dalam perjalanan hidup anak ini saudara. Anak ini diculik saudara dan dibunuh. Saudara bisa merasakan ya hati papa itu ya. Anak satu-satunya diculik dan dibunuh. Saudara, apa yang harus bapak lakukan? Saudara, kalau bapak ini ya nyuruh pegawai-pegawainya, cari itu pembunuh anakku dan bunuh itu orang. Itu artinya bapak itu sedang mencari balas dendam, betul nggak? Tetapi kalau bapak ini suruh pegawai-pegawainya untuk mencari pembunuh anaknya itu dan dimasukkan di dalam pengadilan, berarti bapak ini mencari apa saudara? Justice, keadilan, betul nggak? Tapi anehnya ini yang terjadi. Bapak ini mencari pembunuh anaknya ini dan setelah ditemukan, bapak ini mengangkat pembunuh anaknya ini menjadi anak dan ahli warisnya. Bukankah ini adalah gambaran Bapa kita yang di surga? Saudara, bukankah dosa kita telah membunuh,
telah menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, supaya kita diangkat dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saudara, kita harus mengalami kasih Bapa sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Ada satu lagu. Ada satu lagu ini yang benar-benar memberkati dalam hidup saya. Dan ku mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi mari kita nyanyikan bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, kita harus mengalami kasih Bapa dalam hidup kita supaya kita bisa mengasihi orang lain dengan unconditional love. Kasih kita adalah kasih yang mengandung syarat, saudara. Ada kondisinya, tapi kasih Bapa itu yang sungguh luar biasa. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Bapa? Betul nggak? Gimana kita bisa mengalami kasih Bapa yang begitu sempurna dalam hidup kita? Ada 3 hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menerima kasih Bapa? Yang pertama, itu adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Mari kita buka di dalam kitab Lukas. Lukas 15. Ayat yang ke-17. Saudara, ini adalah suatu cerita tentang 2 anak yang bapak asuh, yaitu si sulung sama si bungsu. Saudara, di dalam Lukas 15 ayat 17 dikatakan bahwa ketika anak bungsu itu sadar, ia berkata, betapa banyaknya pekerja-pekerja ayahku yang memiliki makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Saudara, untuk pertama kali kita bisa mengalami kasih Bapa, langkah pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang gak layak. Orang yang rusak. Orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan mandat dan kuasa. Seperti anak yang hilang si bungsu itu, saudara. Saudara, si bungsu ini, saudara, sebelum menyadari kalau dia orang berdosa, meskipun dia tinggal serumah dengan Bapa, dia tidak pernah melihat kebaikan kasih Bapa dalam hidupnya. Betul enggak? Bahkan saudaraku, dia memberontak dengan meminta warisan sebelum bapaknya tiada. Saudara, ini adalah yang dilakukan si bungsu. Sebelum dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, dia tidak pernah mengalami kasih Bapa dalam hidupnya meskipun dia serumah dengan Bapa. Bahkan saudara, orang berdosa itu ya saudara ya, sama dengan lebih rendah daripada babi loh saudara. Bayangkan, begitu jeleknya orang berdosa itu. Bahkan dikatakan kalau kita baca ceritanya saudara, pada waktu si bungsu ini mengalami kelaparan, dia minta makanan babi aja gak dapat. Babi aja boleh loh saudara makan, tapi dia gak dapat. Berarti martabat dia, posisi dia itu lebih rendah daripada babi. Itu adalah ciri orang berdosa. Dosa itu begitu
memisahkan kita dengan Allah. Tapi Allah begitu mengasihi kita, mencari kita. Saudara, yang pertama yang harus kita alami adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tanpa kita menyadari bahwa kita orang berdosa seperti si bungsu ini, dia tidak pernah mengalami kasih Bapa dalam hidupnya. Saudara, banyak daripada kita adalah orang-orang berdosa di waktu yang lampau. Kita harus menyadari, kita nggak layak tanpa kasih karunia-Nya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, hal yang kedua yang harus kita ambil, yaitu apa saudara? Yaitu mengambil keputusan, determination. Langkah yang kedua. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, langkah yang kedua yang harus kita lakukan bahwa kita mengambil suatu keputusan, determination. Seperti dalam Lukas 15 ayat 18 dikatakan begini saudara. Anak bungsu ini, aku akan bangkit dan pergi. Saudara, si bungsu ini pertama dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Karena banyak pekerja-pekerja bapaknya yang begitu banyak makanan di rumah. Sementara dia sendiri kelaparan. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dia telah memberontak. Itu langkah pertama. Yang kedua, dia tidak cukup cuma hanya untuk menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Enggak cukup itu. Kalau dia hanya menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan tidak mengambil suatu tindakan untuk pulang, untuk pergi ke rumah Bapa, dia akan tetap tinggal di kandang babi, saudara. Hidupnya tidak akan mengalami perubahan. Hidupnya tidak mengalami pemulihan. Jadi langkah yang kedua yang harus dia ambil, itu adalah kita harus mengambil suatu keputusan, determination. Harus ada action atau tindakan dari si bungsu itu yang harus dilakukan. Saudara, ada satu kata-kata yang sangat bagus sekali begini, saudara. Desire change nothing. Decision change a little. Determination change everything. Saudara, desire aja gak cukup, saudara. Sebab desire aja tidak ada action, tidak ada tindakan. Dan itu tidak akan mengubah hidup kita. Yang langkah yang selanjutnya harus kita lakukan itu apa? Yaitu decision and determination. Decision aja saudara itu cuma mengubah sekecil, secuplik. Tapi determination itu yang luar biasa, yang mengubah segalanya. Kenapa saudara? Determination itu tidak memandang situasi atau kondisi. Dia akan tetap maju terus. Meskipun banyak tantangan atau rintangan dalam hidupnya. Untuk mengalami kasih Bapa. Ini yang dilakukan oleh anak si bungsu ini. Dia mengalami suatu determination, dia mengalami suatu decision dan determination untuk pulang ke rumah bapaknya. Meskipun pada waktu dia dalam perjalanan pulang, mungkin dia sudah begitu malu ya dengan pegawai-pegawai bapaknya. Mungkin orang-orang sudah tidak mengenali dia lagi. Mungkin orang-orang lain sudah tidak menganggapnya lagi. Itu banyak begitu shame and guilt yang dia miliki dalam hidupnya. Tapi ini yang luar biasa yang dilakukan si bungsu ini. Dia tidak memandang itu semua. Tapi aku punya suatu decision and determination untuk pulang ke rumah Bapa. Saudara, kita harus memiliki mental seperti ini dalam hidup ini. Kita harus mempunyai decision and determination dalam hidup ini. Desire aja gak cukup. Sebab itu tidak akan membawa kita untuk menerima kasih Bapa secara penuh. Saudara, kasih Bapa lah yang mengubah hidup kita. Mengangkat kita, memulihkan kita. Apapun yang ada di dunia ini, bahkan teknologi sehebat apapun, tidak dapat menggantikan kasih seorang bapa kepada anaknya. Saya ada satu video, bisa ditayangkan nggak videonya? Nggak bisa ya? Saya cerita aja dah. Suatu saat ada seorang ayah yang begitu sibuknya di rumah, saudara. Dan dia barusan mempunyai seorang anak, seorang baby. Dan baby ini lagi tidur, ya. Karena baby ini tidurnya begitu lelap, si ibunya ini pergi ke supermarket untuk belanja, saudara, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi di tengah-tengah ibu ini sedang belanja, anak baby ini bangun, saudaraku. Dia nangis dia. Si bapak ini bingung, saudara. Gimana caranya untuk bisa menenangkan anak ini? Dia bingung, dia cari berbagai macam cara. Akhirnya dia mikir, coba saya telepon itu istri saya yang ada di supermarket, mungkin dia punya ide, punya ide yang bisa menenangkan bayi ini yang sedang nangis terus. Saudara, begitu dia telepon, dia ditangkap oleh istrinya, "Ma, gimana ini caranya? Babynya nangis terus." Dia bilang, gampang. Dia bilang, "Itu
setel video kartun, mungkin dia bisa lihat dan dia bisa tenang. Saudara, video kartunnya mulai ditayangkan melalui smartphone. Nggak taunya bayi ini tambah semakin nangis, sudah semakin kencang nangisnya. Dia bingung dia. Caranya gimana ini? Bayinya nggak bisa tenang gitu ya. Terus si mamanya bilang, oh gini aja deh. Coba, kita kan punya Skype. Coba kamu tayangkan wajah saya. Mungkin saya bisa bermain, tikebung sama si baby ini. Dia mulai cari cara itu, saudara. Nggak taunya, bayi ini nggak tambah semakin diam, tambah semakin nangis lagi, saudara. Tapi akhirnya, saudara, bapak ini mulai sadar bahwa semua teknologi yang dia pakai tidak bisa menenangkan bayi ini yang sedang nangis. Apa yang dia lakukan? Bayi ini mulai digendong, saudara. Begitu dia gendong, saudara, dia peluk, saudara. Bayi ini begitu dipeluk, bayi ini diam, saudara. Itu menunjukkan apa, saudara? Bahwa kasih itu tidak bisa disubstitute, tidak bisa diganti dengan teknologi, dengan cara apapun. Kasih itu adalah kasih yang begitu luar biasa, yaitu dekapan. Itu yang Bapak lakukan dalam hidup saudara dan saya. Dia rindu sekali untuk merangkul. Dia rindu sekali untuk mendekap saudara dan saya dalam apapun keadaan kita. Itulah kasih Bapa buat saudara dan saya. Saudara, teknologi apapun yang kita punya tidak bisa menggantikan kasih Bapa. Saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang gak layak. Tapi kita mau menerima kasih Bapa itu dengan menyadari bahwa saya adalah orang yang gak layak. Saya mau menerima kasih Bapa itu. Hal yang kedua adalah decision yang harus kita lakukan. Menyadari aja tidak cukup, saudara. Kita harus mempunyai suatu tindakan, action untuk pulang, untuk kembali kepada Bapa. Sementara Bapa di rumah, dia menunggu anaknya untuk kembali pulang, saudara. Saudara, itu adalah kasih Bapa yang begitu luar biasa. Kalau Bapa di dunia ini, saudara ya, kalau sudah punya anak seperti itu, masakan Bapak ini mau nunggu anak tiap hari itu supaya anak ini pulang? Gak mungkin, saudara. Dikatakan kalau dalam bahasa Mandarinnya bojai, gitu kan? Sudah bojai, sudah sudah menghabiskan duit ya, sudah minta warisan sebelum papanya meninggal. Itu adalah orang Chinese bilang bojai. Sudah gak perlu diurus, gak perlu diharapkan untuk balik lagi. Tapi Bapak kita di surga enggak, saudara. Dia begitu menantikan kita untuk memberikan kasih-Nya dalam hidup kita. Itulah kasih yang luar biasa. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apa? Hal yang ketiga adalah membuka hati dengan pengakuan kita menerima kebaikan Bapa, kasih Bapa. Sudah bisa? Oh, enggak bisa. Saya ada video, saudara. Ada 2 video sebetulnya. It's okay, next time. Saudara, hal yang ketiga, membuka hati dengan pengakuan kita menerima kebaikan, kasih Bapa itu dalam hidup kita. Saudara, anak bungsu ini membuka hatinya dengan pengakuannya di ayat yang ke-21. Lukas 15 ayat ke-21. Di sini dikatakan apa, saudara? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara, ini adalah pengakuan daripada si bungsu ini. Hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah membuka hati dengan pengakuan kita untuk menerima kasih Bapa itu. Saudara, Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi, saudara, Roma 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kita harus ada pengakuan kita kepada Bapa. Bapa, aku gak layak lagi. Aku mau menerima kasih Bapa dalam hidupku. Begitu kita mengalami pemulihan, saudaraku. Begitu kita mengalami kasih Bapa. Mulai dari saat itu, saudara, kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa, saudara? Karena kita mengalami kasih Bapa itu. Sehingga kita bisa menyalurkan kasih itu pada orang-orang di sekitar kita. Saudara, itu kasih yang begitu luar biasa. Itu yang saya alami dalam hidup ini. Kalau saya mau melihat ya, istri saya banyak sekali hal yang negatif. Oh, macam-macam, ada 1001 macam negatif yang bisa saya uraikan. Tapi itu saya buang semua, saudara. Kenapa? Karena saya mau mengalami kasih Bapa sehingga saya bisa melihat dia dari sisi pandang seorang ayah, yaitu Bapa di sorga.
Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah pengakuan hati untuk kita mengalami, menerima kasih Bapa dalam hidup ini. Saudara, kalau kita baca ya seterusnya ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, sebelumnya kalau kita kembali lagi ayat yang ke-22 ya, kita mundur 2 ayat sebelumnya. Tetapi ayat itu berkata, nah ini saudara. Begitu si bungsu ini mengaku ayat ke-21 ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Ayat yang ke-22 ini yang luar biasa yang Bapa lakukan. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-22 di sini dikatakan, tetapi ayat itu berkata apa? Kepada siapa saudara? Kepada hamba-hambanya, betul nggak? Ayah ini berkata kepada hamba-hambanya apa saudara? Apa yang dilakukan? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Wih, bayangin saudara. Anak yang sudah bojai saudara ya, pulang ke rumah, Bapak terima loh saudara. Bahkan Bapak itu luar biasa nih Bapak ya, ini ya. Dia katakan lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Bayangkan, jubah yang terbaik loh saudara. Bukan jubah yang baik-baik saja, enggak. Yang terbaik. Ini yang Bapak lakukan dalam hidup kita. Bapak mau berikan dalam hidup kita yang terbaik. Bukan yang second class. Yang the best. Terus ayat yang selanjutnya. Pakaikanlah itu kepadanya. Saudara, tidak hanya untuk memberikan yang terbaik, bahkan untuk memakainya saudara. Ini luar biasa. Seringkali ya kita tuh memberi ya, tapi dengan ada imbalannya, betul nggak? Kita kalau memberi seseorang itu ya pasti dengan harapan suatu saat dia akan memberikan saya balik, gitu kan? Tapi Bapak ini enggak, saudara. Dia tidak mengharapkan sedikit pun dari anak si bungsu ini. Dia memberikan yang terbaik dari jubah dan dipakaikannya kepadanya. Tidak cukup di situ, saudara. Yang berikutnya dikenakan apa? Cincin pada jarinya. Wih, saudara. Cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, ada 3 hal yang Bapak pulihkan dalam hidup si bungsu ini. Yang pertama saudara, pakaian, jubah itu bicara apa saudara? Itu adalah bicara tentang identitas kita. Saudara, Bapak pulihkan identitas kita. Apapun identitasmu itu dipulihkan oleh Bapak. Saudara, destiny kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Tapi destiny hidup kita ditentukan oleh apa yang Bapak katakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang harus menjadi paradigma dalam hidup kita. Semua orang lain mengatakan saya goblok, enggak apa-apa. Tapi selama Bapak mengatakan bahwa kau adalah anak yang dikasih, anak yang pintar, itu cukup bagi saya. Kenapa? Karena destiny kita bukan dikatakan bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi ditentukan oleh Bapa kita yang di surga. Saudara, identitas kita itu dipulihkan. Yang kedua, ring bicara, cincin itu bicara tentang apa? Tentang kuasa, tentang otoritas. Saudara ingat Raja Ahasiweros di kitab Esther. Begitu Esther mendapatkan cincin, dia punya kuasa, punya otoritas atas kerajaannya. Saudara, Bapak pulihkan otoritas kita, kuasa yang telah dicuri oleh iblis diberikannya pada kita. Yang ketiga saudara, sandal, sepatu. Itu bicara tentang apa saudara? Yaitu identitas kita dipulihkan menjadi seorang anak. Seorang hamba tidak akan memakai sepatu, tidak memakai sandal saudara. Hanya anak yang memakai sandal, sepatu saudara. Saudara, ada 3 hal yang Allah pulihkan di saat kita mengalami kasih Bapa dalam hidup kita. Dan ketiga hal ini akan kita pakai untuk mengasihi orang lain. Untuk memberkati orang lain. Saudara, ada video satu lagi yang terakhir. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke, no problem. Saya cerita aja deh. Saya cerita aja. Video yang terakhir ini bercerita tentang hubungan seorang ayah dengan anak putrinya, saudara. Ceritanya begini, saudara. Suatu ketika, si papa ini adalah papa yang dungu. Nggak bisa dengar, saudara. Kalau dia nggak bisa dengar, pasti dia nggak bisa bicara. Iya kan? Dia nggak bisa dengar kita ngomong, dia nggak bisa ngomongnya ya terbatas, ya terbatas sekali gitu. Lah saudara, pada waktu anak perempuannya ini lagi bertumbuh menjadi remaja saudara. Setiap kali papa ini begitu setia dengan anaknya. Dia anterin anak ini sekolah setiap hari saudara. Tapi anak ini tidak bisa melihat kebaikan Bapak, kasih Bapak itu. Sebab apa yang dia lihat itu adalah physical appearance. Bahwa Bapak ini adalah Bapak yang cacat.
Bapak ini adalah Bapak yang tuli, yang gak sempurna. Sehingga setiap kali dia datang ke sekolah, dia dibully saudaraku. Dia diolok-olok, bapakmu itu adalah bapak yang goblok, bapakmu itu adalah bapak yang dungu, yang gak bisa dengar, yang gak bisa apa-apa. Dan bapakmu itu adalah bapak yang miskin. Saudara, begitu banyak perkataan yang negatif yang diterima oleh si anak ini saudara. Sehingga semakin hari anak ini tidak bisa melihat kebaikan bapak, apa yang dia lihat itu adalah apa? Kejelekan bapaknya itu. Physical appearance-nya. Dia tidak bisa melihat kebaikan bapak, kasih bapak dalam hidupnya. Meskipun bapak itu begitu berjuang mati-matian setiap hari bekerja untuk supaya anak ini bisa sekolah dan bisa menjadi seorang sarjana dan bisa lulus dengan nilai cum laude. Tapi saudara, apa yang terjadi? Anak ini tidak bisa melihat. Dia tiap hari pulang ke rumah, dia lihatnya cuma papa yang gak bisa kerja apa-apa. Papa yang dungu, papa yang goblok. Saudara, karena dia begitu frustasi, dia lampiaskan semuanya itu melalui drug saudara. Sehingga dia lari dari rumah, dia ketemu dengan orang-orang geng-geng gitu ya. Dan dia habiskan hidupnya di situ saudara. Begitu anak ini gak pulang rumah, papa ini bingung saudara. Kenapa anak saya kok gak pulang-pulang ke rumah? Ditunggu-tunggu. Dan suatu saat itu adalah hari ulang tahun anak itu. Dan dia sudah siapkan saudara, cake-nya, sudah siapkan semuanya oleh papanya ini ya. Disiapkan dengan begitu rapi. Dengan catatan supaya waktu anak ini pulang dia bisa melihat ada kue tar. Ada satu yang bisa dirayakan bersama-sama. Dan papa ini sudah berlatih berkali-kali untuk menyampaikan rasa kasihnya, rasa cintanya pada anak itu, saudara. Tapi anak ini gak pernah pulang. Dia tunggu-tunggu sampai tengah malam, dia kaget. Ada ketukan pintu, ternyata setelah dibuka, anak ini terkampar, saudara. Dibawa oleh geng, terus diantarin pulang, dan anak itu sudah terkampar, saudara. Pada anak ini sudah terkampar, sudah gak bisa apa-apa, saudara. Ayah ini dengan begitu sekuat tenaganya, angkat anak ini dia. Dia mencari, gimana caranya aku bisa ke hospital. Dia cari, dia nangis, dia berteriak, tolong. Sampai akhirnya dia bisa bawa anak ini ke rumah sakit, saudara. Sampai tibanya di rumah sakit, ayah ini dia minta sama dokter, semua nurse-nya, tolong, jika perlu saya harus jual rumah saya untuk menyelamatkan anak ini yang lagi terkampar. Bahkan jika perlu ambil darah saya, jika anak ini perlu darah. Saudara, singkat cerita saudara, dokter ini berupaya dokter ini berusaha begitu rupa untuk menyelamatkan si anak-anak perempuannya ini, saudara. Dan akhirnya papa ini harus memberikan darahnya supaya anak perempuannya itu hidup, saudara. Saudara, akhirnya anak ini hidup, saudara. Karena bantuan dari papanya. Papanya yang harus memberikan darahnya. Begitu anak ini sadar dan melihat bahwa papanya ada di sebelahnya dengan memberikan darahnya kepada dia. Dia baru menyadari bahwa sebetulnya papa saya adalah papa yang sangat amat baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya meskipun saya sudah lari dari rumah, meskipun saya sudah memberontak, meskipun saya sudah menghabiskan banyak uang, drug dan lain sebagainya. Tapi di samping saya ada seorang bapak yang begitu mengasihi saya. Bahkan memberikan darahnya supaya saya hidup kembali. Saudara, ini adalah suatu gambaran bahwa Bapa kita yang di surga itu lebih daripada Bapa yang di muka bumi ini. Masa ada saudara, orang yang gagal, orang yang sudah menghabiskan semua hartanya, orang yang sudah benar-benar tidak layak lagi dianggap sebagai anak, tapi Bapa masih bisa mengangkatnya untuk menjadi anaknya. Itu ada tandanya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Pagi ini saudara, saya ingin mengundang setiap kita. Jika saudara ingin mengalami kasih Bapa dalam hidupmu, alami hari ini. Jangan sampai kita pulang dari tempat ini tanpa berjumpa dengan Bapa, mengalami kasih Bapa itu. Sebab itu adalah fondasi untuk kita bisa mengasihi orang lain. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengalami kasih Bapa dalam hidup kita. Sebab apapun yang kita lakukan untuk mengasihi orang lain tanpa kasih Bapa, itu sifatnya kondisi, saudara. Sifatnya ada syaratnya. Dan itu terbatas sekali.